Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam selamanya tercurah limpah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya. Semoga mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Haji Ahmad Farhani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Tafsir Tarbawi, serta teman-teman seperjuangan kelas 6C yang saya banggakan. Dalam kesempatan ini, saya Ayi Nur Ayani akan mempresentasikan makalah tentang tabiat manusia menurut Al-Quran. Di sini ada dua pembahasan yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama, pengertian tabiat, yang kedua, tafsir Al-Quran tentang tabiat manusia berdasarkan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Yang pertama, pengertian tabiat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tabiat adalah watak, budi pekerti, perbuatan yang selalu dilakukan, kelakuan, dan tingkah laku. Lalu menurut Sa'duddin, tabiat adalah sifat dalam diri yang terbentuk oleh manusia tanpa dikehendaki dan tanpa diupayakan. Selanjutnya, pengertian tabiat dalam Islam adalah citra batin yang menetap atau al-sukun dalam diri manusia. Tabiat adalah daya dari nafs kuliah yang berfungsi untuk menggerakkan jasad manusia. Sedangkan dalam ilmu psikologi, istilah tabiat berbeda maknanya dengan istilah watak dan sikap. Tabiat merupakan kondisi atau sifat kejiwaan seseorang, seperti kondisi emosi yang berkaitan dengan fisik yang khas ataupun bersifat genetik. Karena tabiat ini berhubungan dengan kondisi jasmani atau sifatnya yang genetik, turunan, maka sangat sulit untuk mengubah tabiat seseorang. Nah, pembahasan selanjutnya, yang kedua, yaitu tafsir Al-Quran tentang tabiat manusia menurut Al-Quran. Yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Berdasarkan tafsir Al-Qurtubi, firman Allah Subhanahu wa taala, wa iz qala rabbuka lil malaikah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat. Nah, iz dan iza di sini adalah dua huruf taukid yang menunjukkan waktu atau masa. Iz untuk waktu atau masa yang telah lalu, dan iza untuk waktu atau masa yang akan datang. Namun terkadang ini dapat terbalik digunakannya. Selanjutnya, lil malaikah, kepada para malaikat. Ada yang mengatakan bahwa lil malaikah ini adalah bentuk mubalaghah. Dan ahli makna berkata bahwa Allah berdialog dengan para malaikat bukan untuk bermusyawarah, tetapi untuk mengeluarkan apa yang ada pada diri malaikat dari perasaan banyak beribadah, bertasbih, mengagungkan Allah, kemudian mengembalikan mereka pada posisi atau kedudukan yang sebenarnya. Lalu Allah berfirman, sujudlah kamu kepada Adam. Selanjutnya firman Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Nah, ja'ilun di sini maknanya adalah khalikun. Kemudian al-ar adalah muka bumi, dan khalifah artinya yakni orang yang mengganti orang sebelumnya daripada malaikat ataupun orang sebelumnya selain malaikat, seperti yang telah diriwayatkan. Namun menurut Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan para ahli takwil lainnya menafsirkan khalifah ini sebagai Adam alaihi salam. Selanjutnya firman Allah, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang-orang yang akan membuat kerusakan kepadanya dan menumpahkan darah? Nah,
Maknanya ketika mereka mendengar lafadz khalifah, mereka sudah memahami, malaikat sudah memahami bahwa anak cucu Adam ini akan ada yang membuat kerusakan. Sedangkan yang dimaksud dengan khalifah sendiri adalah memperbaiki dan meninggalkan perbuatan yang merusak. Wa nahnu nusabbihu bihamdika. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau, yakni mensucikan Allah dari apa yang tidak layak dengan sifat-sifat Allah. Kemudian wan nuqaddisulak, dan mensucikan Engkau. Maksudnya para malaikat membesarkan Allah, mengagungkan Allah, dan menyucikan sebutan Allah dari apa yang tidak layak dengan Allah, dari apa yang dinisbatkan oleh orang-orang yang kufur. Maka Allah berfirman, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, maksudnya mengetahui apa yang sudah terjadi, apa yang akan terjadi, dan apa yang terus terjadi. Artinya ungkapan itu adalah ungkapan umum. Itu menurut tafsir Al-Qurtubi yang diterbitkan pada tahun 2007. Nah, selanjutnya berdasarkan tafsir Al-Qasimi, firman Allah, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini dapat diartikan bahwa Allah menghendaki manusia sebagai pengganti di antara kalian semua, di antara malaikat. Karena manusia adalah penduduk bumi yang akan menggantikan mereka, yang digantikan oleh Adam dan keturunannya. Kemudian Allah juga menghendaki sebagai penggantiku, ya, karena Adam itu menjadi pengganti Allah di muka bumi. Begitu pula dengan para nabi. Nah, tujuan dikabarkannya kepada para malaikat agar mereka mempertanyakan apa yang ditanyakan, kemudian menjawabnya, sehingga mereka dapat membawa hikmah atau mengambil hikmah dari pengholipahan sebelum kejadian mereka. Lalu firman selanjutnya, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat heran, ini mengherankan bahwa yang menjadi khalifah yang akan memperbaiki untuk pembangunan di muka bumi adalah mereka yang akan merusak dan menumpahkan darah di muka bumi. Nah, mereka bertanya atas kebijaksanaan dalam hal ini. Bagaimana bisa engkau menjadikan mereka sebagai khalifah, sedangkan ada beberapa di antara mereka yang akan merusak dan menumpahkan darah di atas muka bumi? Kata para malaikat, jika yang dimaksudkan olehmu adalah untuk beribadah kepadamu, maka kami senantiasa bertasbih dengan mensucikan namamu dan mengagungkanmu. Kenapa katanya tidak ada dari para malaikat? Apakah bisa pembatas ini bagi kami? Gitu ya. Kemudian Allah menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Maknanya sesungguhnya Allah memiliki hikmah dalam menciptakan ciptaannya yang tidak diketahui oleh para malaikat. Nah, itu adalah tafsir Al-Qasimi, Al-Quran Al-Baqarah ayat 30. Nah, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Inna Ainusyada. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Sekian, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.